Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ini viral di media sosial, di mana ada video yang menggambarkan sebuah klub di kota Bandung, Jawa Barat yang ternyata menggelar pesta sabun. Jadi para wanita ini bernari dengan menggunakan pakaian yang tidak senonoh, dan ternyata Pemkot Kota Bandung dan juga Satpol PP sudah menggerebek tempat hiburan malam tersebut. Ya, event organizer-nya juga sudah dipanggil ya, dimintai keterangan terkait dengan tema pesta sabun di klub tersebut yang dianggap menampilkan adegan tidak pantas dan mencoreng citra Kota Bandung. Jadi menurut Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ini perizinan tempat hiburan malam tersebut sebenarnya sudah lengkap sehingga tidak diberi sanksi. Pihaknya juga menegaskan bahwa operasional tempat hiburan harus mengikuti perda dan tidak mencoreng nama Kota Bandung sebagai kota yang bagus begitu ya, dengan acara erotis dan berbusana seksi. Sebenarnya takut juga kalau pesta sabun malam-malam di klub tempatnya dingin, takut masuk angin juga. Iya, bener ya. Tapi Repot nanti kan? repot banget nantinya. Untuk lebih jelasnya sebenarnya sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Bandung, ada Kang Erwin. Kang Erwin, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Erwin, ini IO-nya sudah dipanggil kan? Ya. Kalau misalnya klub tadi sebenarnya izinnya sudah lengkap. Kalau dari segi acara, sebenarnya memang acaranya sudah sesuai dengan perizinan awal bahwa ini akan ada pesta sabun di sana. Mungkin begini Pak, kita ini punya visi misinya Bandung Utama. Jadi utama itu unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis. Nah, jadi Bandung ini kita ciptakan menjadi kota Bandung yang agamis. Nah, tentunya sebenarnya ini posisinya sudah kejadian Pak, kita kecolongan Pak. Nah, jadi kita tahu dari viralnya pesta sabun ini. Kebetulan Pak Wali WA saya dan berbagai organisasi masyarakat WA ke saya. Kebetulan saya ini sebagai selain Wakil Wali Kota, saya sebagai Ketua Satgas Justisi Penegakan Perda Perkada Pak. Nah, jadi semua laporan yang masuk ke saya pasti akan ditindaklanjuti. Ya, seperti contoh dulu Pak, saya menyidak apartemen yang dipakai prostitusi, dipakai asusila, kos-kosan yang dipakai tempat pijat. Nah, kebetulan itu kita lakukan penyelidikan dulu Pak sebelumnya, baru kita sidak, termasuk juga minuman-minuman keras dan lain-lain. Nah, untuk pesta sabun ini sebenarnya sudah terjadi Pak. Sudah terjadi. Jadi kita tidak menggerebek pas pesta sabun. Kalau itu terjadi pas kita gerebek sih mungkin langsung kita segel, kita tutup Pak. Seperti itu. Nah, kebetulan ini sudah terjadi. Waktu itu kami langsung sidak ke Brotherhood Banker ini. Kami periksa terkait ini, kami interogasi, kami periksa izin semuanya Pak. Izinnya, tempat hiburannya apa sih izinnya? Ternyata ada restoran, bar, klub, diskotik, hingga minuman juga kita periksa Pak, termasuk pajak, ini juga semua kita periksa. Kita periksa juga bea cukai, minuman dari mulai kategori A. Tapi begini Kang, kan ini juga sudah viral di media sosial Kang. Selain juga pesta sabun, di situ banyak wanita-wanita menggunakan pakaian tidak senonoh, tidak sesuai dengan tadi dikatakan bagaimana Bandung ini pingin menjadi kota yang agamis tadi disampaikan kan. Apa yang dilakukan, tindakan tegas seperti apa yang diberikan oleh Pemkot? Oke, jadi begini Bu, kan kita periksa dulu Bu, sebelum kita menindak kita periksa dulu. Kita periksa dulu izin, semuanya lengkap. Semua akhirnya kita periksa semua Bu, bukan hanya masalah itunya, minumannya juga bayar pajak tidak dan lain-lain. Ternyata bayar pajak. Nah, konsepnya adalah kita periksa ternyata yang punya tempat ini kerjasama dengan IO katanya Pak, begitu. Nah, ini kan melanggar Perda 19 nomor 9 Pak. Pasalnya pasal 17 sama pasal 55. Nah, posisinya
kemarin itu diperiksa apa dipanggil Pak ke Satpol PP. Nah, Satpol PP memutuskan bahwa IO di blacklist oleh perusahaan tersebut, dan mungkin kalau di Bandung dipakai lagi posisinya tidak boleh Pak, seperti itu. Kedua, Oke, Kang, dari pemeriksaan sejauh ini, Kang, pemeriksaan sejauh ini ditemukan adanya pelanggaran asusila dan juga pelanggaran hukum nggak di sana, Bang? Ya, kalau bicara melanggar hukum, kita posisinya itu kan posisinya begini Pak, harus diperiksa lebih lanjut Pak. Ini mungkin posisi Satpol PP lagi memeriksa Pak, karena posisinya kita ini Pak, si tagnya sudah take down juga Pak, sudah take down, sudah tidak ada di media sosial. Kami periksa posisinya. Kemarin sanksi pertama adalah si Brotherhood Banker ini membuat surat pernyataan tidak akan lagi mengadakan acara tersebut Pak, seperti itu. Dan meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji mengevaluasi Pak secara internal serta memutus kerjasama dengan IO. Langkah ini bukan hanya beri sanksi Pak, tapi juga terus terang kita menjaga citra saja Pak. Ini menjadi efek jerak buat semua diskotik yang ada di Kota Bandung, jangan sampai lagi mengadakan acara ini Pak, gitu, seperti itu. Tadi bilang saya Bandung agamis, dalam arti posisi ini kan melanggar norma agama. Siapa? Siap, Kang. Dari Pemkot sendiri sebenarnya langkah berikutnya yang akan diambil apa? Tadi kan di awal dikatakan bahwa ini kecolongan, acaranya udah kejadian. Nah, langkah pencegahan berikutnya apa dari Pemkot? Ya, terus langkah selanjutnya adalah kita memperketat pengawasan kan. Tempat hiburan semua kita awasi. Sebenarnya gini Pak, kita ini lagi fokus bukan di diskotik Pak. Kita lagi fokus tempat prostitusi Pak, hotel, apartemen, kos-kosan. Nah, diskotik ini kan baru kejadian pertama kali Pak. Menurut analisa Pak, gitu. Analisa kita di pemerintah. Nah, udah kejadian ini berarti sekarang bukan hanya apartemen, hotel, kos-kosan, minuman keras di berbagai itu yang kita periksa, tapi sekarang berarti kita perlu meneliti juga Pak kepada semua diskotik, klub yang ada di Kota Bandung, jangan sampai lagi mengadakan acara seperti ini. Karena ini makanya saya mendorong kepada masyarakat, sekarang kan sudah bebas Pak, handphone saya sudah terbuka, medsos saya sudah terbuka, 112 sudah terbuka di Kota Bandung ini, masyarakat sudah bisa melaporkan Pak, apapun dari mulai lampu padam sampai urusan sosial itu dilaporkan Pak, gitu. Nah, kemarin kita menggerebek apartemen juga karena laporan masyarakat. Nah, ini juga kalau ini laporannya dari TikTok Pak, seperti itu, dari media sosial lah gitu. Jadi yang kami dapat ini. Oke, jadi memang akan ada razia rutin yang dilakukan oleh Pemkot Bandung, kemudian juga sanksi tegasnya nanti penutupan tempat atau klub malam yang ditemukan adanya hal serupa begitu ya. Jelas Bu, nanti ke depan ini kan menjadi peringatan buat pemilik klub, pemilik diskotik di Kota Bandung. Karena kemarin juga saya segel juga Bu, waktu mereka jadi gini Bu, bukan hanya ini saja, kita keliling juga. Kemarin saya menutup 2 diskotik juga, menyegel di saat bulan Muharram Bu, di tahun besar, di tahun-tahun besar gitu Bu. Saya segel kemarin 2, cuma posisinya ini sudah terjadi Pak, jadi ini kejadian sudah terjadi gitu, bukan waktu itu gitu Pak, gitu Pak. Nah, ini sekarang saya sudah memberitakan kepada Satpol PP untuk terus Pak keliling Pak. Ya. Baik, dikit Kang, kini waktunya kita juga tipis banget. Apa yang bisa dilakukan dari warga begitu? Ini kan pencegahan nggak bisa dilakukan sendiri. Warga bisa lapor kemana sih Kang ketika misalnya menemukan acara yang mirip-mirip kayak gini? Posisinya bisa lapor langsung ke handphone saya, karena mungkin handphone saya sudah dikenal Pak. Kedua bisa ke medsos saya, ketiga bisa ke IG Satpol PP Pak, 4 bisa ke 112 Pak, laporan Kota Bandung. Bisa langsung, insya Allah saya biasanya kalau udah laporan langsung bergerak Pak, gitu. Bukan hanya seperti ini saja Pak. Iya, lagi-lagi kan memang nggak bisa bekerja sendiri begitu ya, dibutuhkan bantuan dari masyarakat juga supaya tadi yang dibilang bahwa kecolongannya nggak kembali terulang ya. Terima kasih Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin sudah bergabung bersama kami pagi ini. Siap Pak. Baik, terima kasih Kang. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan melihat langsung kabarnya di kawasan Jakarta, salah satunya di wilayah Cawang ini macet karena adanya pembangunan saluran kawasan tersebut. Seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami.